Hai adik-adik, terima salam dari Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Nah, kali ini Sekolah Minggu Wihara Indraloka akan mengadakan kebaktian secara online, yaitu melalui video yang akan diupload ke YouTube pada setiap hari Minggu loh. Untuk itu, adik-adik jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi apabila kami upload video ya. Oke, selanjutnya mari kita ambil sikap bersikukuh untuk membacakan Parita Suci. Kebaktian hari ini akan dipimpin oleh Ko Jonathan. Kepada Ko Jonathan, dipersilakan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna digagahkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sangham namami. Sangham namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah tindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamakomayang Bhagawantang Sangrananggata Yono Bhagawa Sataya Sacamayang Bhagavato Dhammam Rocema Imehi Sakarehita Bhagawantang Sasadhamam Sasawaka Sangha Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubaganama Karang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagrama ngapatang barnamase. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Buddha saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada partang barnamase. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Parnatipata, Weramani, Sikkhapadang samadhiyami, Adinadana, Weramani, Sikkhapadang samadhiyami, Kamesu micacara, Weramani, Sikkhapadang samadhiyami, Musawada, Weramani, Sikkhapadang samadhiyami, Surameraya majapamadarthana, Weramani, Sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Baiklah adik-adik, setelah membacakan parita-parita suci, mari kita ambil sikap duduk yang baik, tegakkan badan, tapi tetap rileks, tarik nafas dan buang. Lalu kita mulai pejamkan mata. Marilah kita mulai bermeditasi.
Meditasi sesat. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Hari ini kita akan membawakan tema mengenai Hari Raya Asada. Hari Raya Asada biasanya jatuh antara bulan Juni sampai bulan Agustus. Nah, karena masih dalam perayaan Hari Raya Asada, maka kami akan bawakan tema tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Hari Raya Asada, yuk mari kita dengarkan cerita dari Cici Citra. Kepada Cici Citra, dipersilakan. Halo adik-adik. Nah, masih inget nggak sama Cici? Nama Cici Citra. Ya, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Cici. Soti Hotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Tadi seperti yang disebutkan sama Cici Dita, ya. Hari ini kita mau membahas tentang Hari Raya Asada. Ya. Hari Raya agama Buddha itu ada berapa? Ayo adik-adik, masih ingat nggak? Hari Raya agama Buddha ada berapa? Ada 1, 2, 3, atau 4? Hah? Atau 5? Atau bahkan lebih? Hari Raya agama Buddha ada apa aja? Hari Raya Waisak doang? Hari Raya Waisak doang, Ci. Aku selalu datangnya Hari Raya Waisak doang kok. Hari Raya yang lain kayak nggak pernah diadain gitu. Atau Hari Raya Waisak sama Katina doang. Hari Raya agama Buddha itu ada berapa? Ada 4 ya adik-adik. Yang pertama itu ada Hari Raya Waisak. Yang kedua ada Hari Raya Katina.
Yang ketiga itu ada hari raya Asada, dan yang keempat itu ada hari raya Maga Puja. Nah, yang hari ini mau kita bahas itu adalah tentang hari raya Asada, ya. Hari raya Asada itu memperingati tentang apa sih, Ci? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang makna perayaan hari Asada. Oke, adik-adik, siap kalian mendengarkan? Nah, hari raya Asada itu memperingati tentang pembabaran roda dhamma untuk yang pertama kalinya. Jadi, 2 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, dia mengajarkan dhamma kepada 5 pertapa. Nah, 5 pertapa ini adalah pertapa yang menemani Sang Buddha di saat dulu bertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Urwela. Siapa aja dia? Ada Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Ayo adik-adik, inget nggak namanya siapa aja? Ada Kondana, ulang lagi ya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Nah, kelima biku ini disebut sebagai Pancawagia biku atau 5 biku yang pertama, ya. Nah, biar adik-adik ingat nama-nama 5 orang pertapa ini, nah kita saksikan dulu ya lagu 5 pertapa yang dibawakan oleh Cisindi, Cirara, dan Cisintia. Oke? Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Kau yang mulia, 5 pertapa yang selalu setia pada Sang Buddha. Asaji, Mahanama, juga Kondana, Badia, dan Wapa, semua baik hatinya. Kau yang mulia, 5 pertapa yang selalu setia pada Sang Buddha. Asaji, Mahanama, juga Kondana, Badia, dan Wapa, semua baik hatinya. Kau yang mulia, 5 pertapa yang selalu setia pada Sang Buddha. Asaji, Mahanama, juga Kondana, Badia, dan Wapa, semua baik hatinya. Kau yang mulia, 5 pertapa yang selalu setia pada Sang Buddha. Asaji, Mahanama, juga Kondana, Badia, dan Wapa, semua baik hatinya. Oke adik-adik, gimana? Udah makin hafal belum? Nama-nama 5 orang pertapa dengan menyanyikannya tadi bersama Cirara, Cisindi, dan Cisintia. Ayo, tadi ada siapa aja sih nama 5 orang pertapa itu? Ada Asaji, Mahanama, juga Kondana, Badia, dan Wapa, semua baik hatinya. Cici jadi nyanyi lagi ya lagunya. Oke, kita back to the topic ya, tentang perayaan hari Asada. Oke, Cici review ulang tadi yang Cici jelaskan. Jadi 2 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, tepatnya di tahun 588 sebelum Masehi, di Taman Rusa Isipatana, nah Sang Buddha membabarkan dhamma kepada Pancawagia biku, ya, atau 5 pertapa itu yang menemani Sang Buddha di hutan Urwela pada saat bertapa menyiksa diri.
ya adik-adik. Nah, lalu setelah membabarkan dhamma ini, Buddha dan 5 biku itu, 5 pertapa itu, dia membentuk anggota sangga, ya. Dan jadilah pada saat itu juga, pada saat perayaan Hari Asada, itu terbentuknya sangga untuk yang pertama kalinya. Dan terjadilah lengkapnya Tiratana. Tiratana artinya apa sih? Tiratana itu artinya 3 mustika, ya. 3 mustika ini terdiri dari apa aja? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa itu baru ada Buddha dan Dhamma, ya. Nah, setelah terbentuknya Sangha pada saat ketemu oleh 5 pertapa itu, nah di saat itu juga barulah pertama kalinya terbentuknya Sangha, yang berarti pada saat itu juga baru lengkapnya Tiratana pada saat Hari Asada itu. Nah, pembabaran Roda Dhamma untuk yang pertama kalinya kepada 5 orang pertapa itu disebut juga sebagai Dhamma Cakka Pawatana Sutta atau pembabaran Roda Dhamma, ya adik-adik. Nah, apa sih yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam Dhamma Cakka Pawatana Sutta? Sang Buddha itu mengajarkan mengenai Cattari Arya Sacani. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik Cattari Arya Sacani itu apa sih? Nah, Cici jelaskan ya. Cattari Arya Sacani itu adalah kebenaran mulia. Apa sih yang diajarkan mengenai kebenaran mulia itu? Nah, Cici mau ajarin nih. Kalau kebenaran mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha itu ada 4, ya. Yang pertama, kebenaran mulia tentang duka. Yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab duka. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Dan yang keempat, itu kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Oke, kita bahas ke topik yang pertama dulu, ya. Kebenaran tentang duka. Apa sih artinya duka? Ada yang tahu nggak, adik-adik? Duka itu artinya penderitaan, ya. Penderitaan. Contohnya apa sih? Penderitaan itu contohnya bisa banyak adik-adik, macam-macam, ya. Jadi ada penderitaan secara jasmani dan ada penderitaan secara batin. Penderitaan batin, penderitaan jasmani. Nah, contoh penderitaan jasmani itu contohnya apa? Misalnya adik-adik naik sepeda terus jatuh, terus kakinya terluka, berdarah. Nah, itu contohnya dari penderitaan jasmani, ya. Nah, terus kalau penderitaan batin, Cici kasih contoh misalnya, ya, adik-adik memelihara kucing. Nah, terus kucingnya tiba-tiba hilang karena kabur. Nah, terus adik-adik sangat sedih. Nah, yang adik-adik rasakan itu kesedihan. Terus misalnya adik-adik berpisah dengan orang yang disayangi. Nah, itu adalah contoh dari penderitaan batin. Adik-adik udah bisa bedakan belum jadinya? Penderitaan jasmani itu pokoknya yang dirasakan oleh badan kita, tubuh kita, ya. Entah itu demam, sakit gigi, terus luka, berdarah, dan macam-macam. Itu adalah contoh penderitaan jasmani, ya. Nah, terus untuk penderitaan batin itu penderitaan yang dirasakan oleh batin, yang di dalam hati kita, yang membuat kita sedih gitu loh, ya. Nah, oke, terus yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab duka. Nah, penyebab dari adanya duka atau penderitaan itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu? Penyebab dari adanya duka atau penderitaan dalam tubuh kita itu karena adanya nafsu keinginan atau tanha. Oke, nah terus
Yang ketiga tadi tentang kebenaran mulia, tentang lenyapnya duka. Nah, di sini Sang Buddha tuh mau ngasih tahu kalau duka itu ternyata bisa loh dilenyapkan, bisa loh diakhiri. Nah, caranya gimana? Ya dengan menghilangkan nafsu keinginan atau meredam tanha di dalam diri kita, ya. Nah, terus jalannya gimana Ci? Caranya gimana? Nah, jalannya itu dijelaskan di kebenaran mulia yang keempat, yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Nah, jalan ini apa sih? Nah, jalannya itu Sang Buddha memberitahu bahwa ada 8 jalan mulia untuk melenyapkan duka tersebut adik-adik, ya. Ada apa aja? Ada pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, ya. Jalan atau yang dikenal jalan mulia berunsur 8. Nah, adik-adik inget nggak? Jalan mulia berunsur 8 tadi ada apa aja? Cici jelaskan pakai gerakan ya. Yang pertama ada apa aja adik-adik? Jalan mulia berunsur 8. Pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Ayo, hafal nggak? Cici ulangin lagi ya. Pengertian benar. Terus yang kedua, pikiran benar. Ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang kelima, mata pencaharian benar. Yang keenam, daya upaya benar. Yang ketujuh, perhatian benar. Yang kedelapan, konsentrasi benar. Ayo, siapa yang bisa siapa yang bisa ngulangin gerakan Cici? Tadi jalan mulai berunsur 8, lebih gampang pakai gerakan ya adik-adik ya. Bisa dicontoh di rumah loh buat mengingat jalan mulai berunsur 8 itu ada apa aja ya. Lebih gampang menghafalnya menggunakan gerakan loh adik-adik. Oke, jalan mulai berunsur 8 ya. Adik-adik masih inget nggak apa aja tadi? Diulangin sekali lagi pakai gerakan biar adik-adik tambah ingat lagi ya. Pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar. Yang kedelapan, konsentrasi benar ya. Nah, adik-adik, 8 jalan mulia tadi itu terbagi menjadi 3 kelompok ya. Pengertian benar dan pikiran benar itu termasuk ke dalam kelompok panya, yang artinya kebijaksanaan ya. Nah, terus yang kelompok yang kedua itu ada ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Itu termasuk dalam kelompok apa adik-adik? Itu adalah kelompok sila atau moralitas ya. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga itu daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Itu termasuk ke dalam kelompok samadhi ya. Jadi tadi ada berapa kelompok? 3. Jalan mulia berunsur 8 itu terbagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama itu adalah kelompok panya. Kelompok panya terdiri dari apa aja? Pengertian dan pikiran benar. Terus kelompok yang kedua itu ada sila atau moralitas ya. Sila atau moralitas ini terdiri dari apa aja? Ucapan, perbuatan, dan mata pencaharian benar. Terus yang keempat itu ada salah ya adik-adik, bukan yang keempat tapi yang
ketiga. Nah, yang ketiga itu ada kelompok samadi, ya. Kelompok samadi itu terdiri dari apa aja adik-adik? Terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, ya. Oke, gimana adik-adik? Udah hafal? Udah inget? Hah? Udah inget belum adik-adik? Nah, oke. Abis ini kita saksikan dulu ya video dari Cirara, Cisindi, dan Cisintia yang akan menyanyikan lagu Dhammacakkappawatthana Sutta dan membacakan Dhammapada, ya. Padang Seyo, ya
daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat adalah lebih baik satu kata dhamma yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, gimana adik-adik? Bagus banget ya suara Cirara, Cisindi, dan Cisintia ya. Dan gimana juga dhamma padanya? Adik-adik bisa membacakannya di rumah? Nah, oke, Cici akan merangkum nih semua yang tadi sudah Cici jelaskan ya. Jadi kita memaknai perayaan Hari Asada itu untuk merayakan apa sih? Nah, Hari Asada tadi kita sudah bahas panjang dan lebar ya sampai ke jalan mulai berunsur 8. Hari Asada itu memperingati 3 peristiwa penting adik-adik sebenarnya. Tadi yang udah kita bahas, yang pertama itu pembabaran khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa, di mana di Taman Rusa Isi Patana. 5 pertapa itu siapa aja tadi adik-adik? Asaji, Mahanama, Badia, Wapa, dan Kondana ya. Oke, terus yang kedua kita memperingati apa? Memperingati terbentuknya sangga untuk yang pertama kalinya. Nah, yang ketiga itu kita memperingati lengkapnya tira tana atau 3 mustika yang terdiri dari apa aja? Buddha, Dhamma, dan Sangga. Oke, adik-adik sampai situ aja ya. Kita membahas tentang makna perayaan Hari Raya Asada. Jadi jangan ingatnya cuma Hari Raya Waisak atau Hari Raya Katina doang, yang biasanya aku datang. Nah, Hari Raya Asada ini jangan dilupakan ya adik-adik. Kita juga selalu merayakannya setiap tahun untuk memaknai apa? Memaknai 3 peristiwa penting itu mengenai apa aja tadi? Pemutaran roda dhamma untuk yang pertama kalinya, atau pembabaran roda dhamma, pembabaran dhamma untuk pertama kalinya oleh Sang Buddha, di mana di Taman Rusa Isipatana. Terus yang kedua, terbentuknya sangga untuk yang pertama kali, dan yang ketiga itu adalah lengkapnya tiratana atau 3 mustika. Ya, jadi makna perayaan Hari Asada yang biasanya jatuh di bulan apa? Juli atau Agustus itu untuk merayakan peringatan itu ya adik-adik. Oke, sekian aja, gitu aja sharing dhamma dari Cici ya untuk hari ini. Terimalah salam Buddhis dari Cici. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Oke, gimana adik-adik? Sudah mengerti mengenai makna dari perayaan Hari Raya Asada? Seperti yang sudah dijelaskan ya adik-adik, kalau Hari Raya Asada memperingati 3 peristiwa. Yang pertama, khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana. Yang kedua, terbentuknya sangga. Dan yang ketiga, lengkapnya tiratana. Oh iya adik-adik, Cici mau menjelaskan sistem pengumpulan poin selama sekolah minggu masih dilakukan melalui YouTube, di mana poin dikumpulkan dengan cara 3 hal. Yang pertama, mengirimkan video saat menyanyikan lagu Buddhis. Yang kedua, mengirimkan hasil kerajinan tangan atau tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, mengirimkan video saat membacakan syair Dhammapada. Nah, tugas yang harus dilakukan terkait dengan tema Asada hari ini, kalian harus membuat gambar roda dhamma dan mengirimkannya ke grup WhatsApp sekolah minggu. Untuk adik-adik yang belum masuk ke grup sekolah minggu, bisa langsung DM ke Instagram sekolah minggu, yaitu @smb_indraloka. Setiap video atau kerajinan tangan yang kalian buat akan mendapatkan 10 poin. Jadi, jika setelah kalian menonton sekolah minggu di YouTube, kalian membuat video lagu, gambar roda dhamma, dan membuat video Dhammapada, kalian akan mendapatkan 30 poin. Nah, kalau adik-adik ada pertanyaan yang mau ditanyakan terkait tema hari ini,
Silakan komen di bawah ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga follow Instagram Sekolah Minggu di @smb_indraloka. Sekian informasi dari Cici dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Serta semangat membuat gambar dan videonya ya. Stay safe and healthy. Cici pamit dulu. Sampai ketemu minggu depan. Soti Hotu Namo Buddhaya. Oke adik-adik, Cici cuma mau memberikan tambahan pengumuman aja ya mengenai poin ya. Adik-adik itu harus mengumpulkan 150 poin dengan cara gimana? Nah, dengan cara berpartisipasi. Bisa dengan menyanyikan lagu Buddhis. Yang kedua, membuat keterampilan yang terkait dengan video yang diupload. Terus yang ketiga, itu bisa juga dengan membacakan Dhammapada, syair Dhammapada plus artinya yang Cicinya bacakan di video yang diupload ini adik-adik ya. Nah, jadi di video ini adik-adik bisa memilih salah satu lagu dari terserah, boleh yang 5 orang pertapa ataupun yang menyanyikan lagu Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, dengan adik-adik mengirimkan video adik-adik yang sedang menyanyikan salah satu lagu itu, adik-adik sudah mendapatkan 10 poin. Nah, terus, aku kalau mau nyanyi, terus aku juga mau baca Dhammapada juga, boleh nggak, Boleh banget. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik membacakan Dhammapada juga, membacakan syair Dhammapada yang tadi Cirara dan Cisindi bacakan, terus mengirimkan video kalau adik-adik sedang menyanyikan lagu 5 orang pertapa. Nah, adik-adik juga langsung mendapatkan 20 poin ya. Nah, untuk di video ini tugas keterampilan yang adik-adik buat itu tadi seperti yang dijelaskan sama Cidita ya, yaitu membuat roda dhamma, karena hari ini pembahasannya terkait dengan Hari Raya Asada ya. Hari Raya Asada itu memperingati tentang pemutaran roda dhamma untuk yang pertama kalinya, makanya adik-adik harus membuat gambar roda dhamma. Jadi kalau misalkan adik-adik mengirimkan video menyanyi lagu 5 orang pertapa atau misalkan lagu menyanyikan Dhammacakkappavattana Sutta, udah gitu mengirimkan video membacakan syair Dhammapada beserta artinya. Yang ketiga, mengirimkan gambar juga, gambar Dhammapada. Wah, dalam 1 hari adik-adik sudah mendapatkan 30 poin ya. Nah, 30 poin, gampang banget kan mengumpulkan sampai 150 poin. Tinggal 5 kali adik-adik mau melakukan itu. Nah, terus ngumpulin poin itu untuk apa sih? Nah, hadiah. Yang pasti dapat hadiah dong adik-adik kalau misalkan mengumpulkan 150 poin. Hadiahnya apa sih, Nah, khusus untuk 2 orang pertama yang berhasil mengumpulkan 150 poin, adik-adik akan mendapatkan voucher pulsa sebesar 100.000 rupiah. Cici ingatkan sekali lagi, untuk 2 orang pertama yang berhasil mengumpulkan 150 poin itu akan mendapatkan 100.000 rupiah ya. Dan untuk yang selanjutnya, untuk orang-orang yang berikutnya tetap akan mendapatkan hadiah, yaitu voucher pulsa sebesar 50.000 rupiah ya. Nah, tapi batas pengiriman gambarnya itu dibatasin ya adik-adik. Jadi misalnya video ini kan diupload di tanggal 19 Juli, hari Minggu 19 Juli. Nah, batas pengumpulannya yaitu di minggu depan, di tanggal 26 Juli sebelum video sekolah minggu yang berikutnya akan diupload ya. Jadi sistem pengumpulan poinnya, sistem pengumpulan videonya, sorry ya adik-adik, video atau gambarnya itu hanya 7 hari ya. Dikumpulkan melalui apa? Melalui grup WA Sekolah Minggu Indra Loka. Nah, kalau misalkan
Ci, aku belum masuk loh grup WA Sekolah Minggu Indraloka. Nah, dengan follow aja adik-adik IG Sekolah Minggu Indraloka, yaitu @smb_indraloka. Nah, DM aja ke situ, bilang aja Cici atau Koko, aku belum masuk ke grup WhatsApp Sekolah Minggu. Nah, terus nanti kamu tinggal kasih nomor WA kamu, nanti tinggal Koko atau Cicinya yang masukin kamu ke grup WhatsApp. Nah, setelah masuk baru kamu mengirimkan video atau gambar hasil buatan kamu. Tapi ingat ya adik-adik, masa pengumpulan video atau gambarnya itu cuma 7 hari setelah videonya di-upload ya adik-adik. Setelah hari itu maka sistem poin pun udah nggak berlaku lagi ya. Jadi misalkan nih adik-adik, video ini diupload di tanggal 19 Juli. Nah, terus adik-adik baru mengirimkan gambar roda damanya di tanggal anggaplah 30 Juli. Nah, itu kan sudah melewati seminggu sejak video ini diupload. Nah, jadi sistem poin pun udah nggak berlaku ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak mendapatkan poin sama sekali. Nah, terus cara kamu melihat total poin kamu dari mana? Nah, nanti akumulasi poinnya itu akan direkap oleh Cici atau Koko pengurus dan di-share melalui grup WhatsApp Sekolah Minggu. Jadi adik-adik perlu banget tuh masuk ke grup WhatsApp Sekolah Minggu Indraloka ya. Jadi kalau misalkan adik-adik belum masuk ke grup Sekolah Minggu Indraloka, tinggal DM aja @smb_indraloka. Tinggal DM aja, minta tolong dimasukkan ke grup WhatsApp ya. Nanti pasti Koko atau Cici pengurusnya yang akan invite kamu buat masuk ke grup WhatsApp ya. Oke, itu aja, sekian informasi tambahan dari Cici ya. Bye bye.